Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ami dan teman-teman sekalian, saya di video kali ini ingin menjelaskan tentang tugas akhir guna memenuhi tugas akhir mata kuliah analisis multivariat, dimana di video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana saya mengolah data dari hasil kuesioner yang saya sebar, yang berjudul pengaruh promo terhadap minat beli konsumen Tokopedia dengan ulasan produk sebagai variabel moderasi. Di sini saya menggunakan software Smart PLS, dimana untuk menggunakan metode SEMPLS. Yang pertama, kita mungkin bisa mulai dari awal. Pertama kita bisa membuat data terlebih dahulu, merekapnya. Setelah dari sheet, kita rekap melalui Excel. Nanti hasilnya seperti ini, data mentahnya. Kemudian setelah teman-teman sudah buat data mentahnya, kita baru bisa olah dengan cara seperti ini. Di project kita namakan saja coba UAS. Sini kalian bisa import data 2 coba tadi yang kita pilih. Nah, ini kita bisa saja dikatakan data lama. Baik. Nah, kalau sudah dimasukkan nanti hasilnya akan seperti ini. Lalu untuk melihat prosesnya di Smart PLS 3 ini, kita harus masukkan ini kawan-kawan. Ini kemudian drag and drop di sini. Nah, ini variabel X, kemudian Z kita taruh di sini sebagai variabel moderasi tadi ya. Kemudian ini variabel Y. Nah, ini kemudian kita tata, tidak mengganggu gitu ya. Lalu kita buat jalur untuk antara 3 variabel ini. Yang pertama X ke variabel moderasi, kemudian moderasi ke sini, dan juga X langsung ke Y. Ini karena kan hipotesi saya ini teman-teman, ada 4 hipotesis. Yang pertama ada promo berpengaruh positif terhadap minat beli, kemudian yang kedua promo berpengaruh positif terhadap ulasan produk, dan yang ketiga ulasan produk berpengaruh positif terhadap minat beli. Kemudian hipotesis yang keempat, ulasan produk memoderasi pengaruh promo terhadap citra merek. Ini bukan citra merek tapi ulasan produk. Citra merek. Nah, lalu selanjutnya kalau sudah begini, ini kerangka konseptualnya ya teman-teman. Nanti kita bisa langsung proses dengan PLS algoritma ini. Nah, start calculation. Nah, ini dia. Kita bisa melihat outer loading ya. Yang pertama kita pencet ini, outer loading, pencet. Nah, di sini kelihatan hijau. Gimana? Ini kan datanya ini ya tadi teman-teman. Nah, datanya kan ini seperti ini ya. Jadi berdasarkan data ini tadi dapat diketahui bahwa beberapa indikator seperti ini X1, X1.2, kemudian Y1.2, kemudian Y13, dan Z1 dan Z2. Ini berwarna hijau, berarti menunjukkan bahwa data ini valid karena memiliki angka di atas 0,7. Nah, kalau yang merah ini merah karena apa? Karena di bawah 0,7. Tetapi ini tidak bisa dikatakan invalid dikarenakan
indikatornya kan Y-nya ini ada 3, Y1 nya merah memang, tapi Y1 dan Y3 nya ini hijau, berarti masih bisa dikatakan valid gitu ya teman-teman. Kemudian kita masuk dalam diskriminasi validity ini. Nah, terloading juga, kita cek cross loading. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini, berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa beberapa indikator seperti X1, X2 dan lain sebagainya memiliki nilai yang lebih besar pada masing-masing dimensi untuk indikator X dan masing-masing variabel indikator Y dan Z jika dibandingkan dengan dimensi variabel yang lain, sehingga ini dapat dikatakan valid. Begini teman-teman, ini kan X, ini kan X ya teman-teman, X, dan variabel ini kita nanti bisa ganti. Ini sebelumnya belum saya ganti, ini X, Y, ini Z dan Y. Di sini kita lihat X-nya ini kan lebih besar dari angka lainnya ya, ini bisa dilihat X1 ini 0,829, kemudian X 1.2 nya 0,846. Nah, ini lebih besar dari pinggir-pinggirnya. Kemudian begitu juga yang Y ini kan tadi yang sini ya, yang kanan sendiri. Kalian bisa lihat bahwa Y1 lebih besar dari teman-teman lainnya, kemudian Y12 kemudian juga begini juga, Y1.2 juga begini, kemudian Y1.3 ini juga besar, jadi ini dikatakan valid. Begitu kan Z-nya ini, Z-nya tengah-tengah ini mediasinya, nah ini juga lebih besar dari pinggirnya kan, berarti ini valid gitu teman-teman. Kemudian yang ketiga ada construct and reliability and validity. Kita bisa lihat di sini. Nah, teman-teman tidak usah melihat cron bug dan row-nya ini, kalian bisa lihat row C, composite ini sama AP-nya. Di sini di atas 0,7 teman-teman, berarti data ini dapat dikatakan valid, yang artinya seluruh variabel ini dikatakan valid dan reliable. Kemudian kita lihat R-square teman-teman. Nah, tadi data kita, kemudian kita lihat R-square. Nah, square-nya ini ya teman-teman, latihan variabel. Ini kalau selesai kita bisa langsung tidak di sini teman-teman. Di sini tadi kita bisa rename ini menjadi X, biar mudah ya teman-teman. Ini Y, ini Z, ini Y. Nah, begini teman-teman. Kita ulang lagi. Nah, tadi kan sampai R-square ya, kita lihat R-square. Nah, ini teman-teman, R-square nya yang kita akan adjusted, yang dilihat ini aja dengan data tabungan. Berarti bisa disimpulkan bahwa variabel X ini tadi X dapat menjalankan variabel Y sebesar 54,7%. yang ini ya teman-teman, variabel X dan Z. Jadi kita kalau X dan Z ini melihatnya yang Y, sementara kalau X dan Y kita melihatnya yang Z gitu teman-teman. Jadi ini X dan Z dapat menjalankan variabel Y sebesar 54,7%. Ini termasuk moderate karena nilainya di antara 0,50 sampai 0,75 teman-teman. Kemudian variabel X dapat menjalankan variabel Z sebanyak 61%. Ini juga termasuk moderate karena masih di rentang angka yang sama ya teman-teman, 0,50 sampai 0,75. Kemudian ini p-values, dan ini ya, berarti kita masuk ke dalam bootstrapping.
Ini kan tadi udah kita lihat di sini ya teman-teman, R square dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke bootstrapping. Pertama pencet ini calculate, kemudian pilih bootstrapping, pilih one tile, start calculation. Nah, di sini kalian bisa lihat teman-teman. Ini kalau ada yang merah gitu ya. Berarti apa? Ini teman-teman. Berarti path coefficient dan lain sebagainya ini dapat digunakan jika ingin melihat hasil direct effect hipotesis penelitian kalian berdasar gambar di atas atau data yang saya punya. Dapat diketahui bahwa X dan Y ini memiliki P values lebih kecil dari 0,5. Berarti ini ditanda hijau dan berarti ini valid. Sementara kita bisa lihat ini Z dan Y ini tidak valid karena apa? Di atas 0,05. Itu teman-teman. Dan maka dari itu ini dapat dikatakan tidak valid karena itu tadi teman, lebih besar dari 0,05. Kemudian kita lihat untuk specific indirect, berarti ini teman-teman, kita pencet ini. Nah, di sini merah juga teman-teman data saya karena mungkin yang mengisi tidak kompeten atau tidak tepat gitu ya teman-teman. Nah, di sini kok mengapa merah? Ini penjelasannya teman-teman. Dapat digunakan jika ingin melihat hasil indirect effect hipotesis penelitian kalian berdasar gambar di atas ini tadi data saya. Dapat diketahui bahwa X, Z dan Y memiliki nilai P value yang lebih besar dari 0,05 dan juga ditandai warna merah. Berarti artinya apa teman-teman? Ini tidak valid atau variabel ini mic-nya meninggal gitu ya. Tapi intinya gini teman-teman, dikarenakan itu tadi spesifik indirectnya tidak valid gitu ya teman-teman. Jadi apa? Z-nya ini tadi sebagai variabel mediasi ini tidak bisa tidak bisa memoderasi antara variabel X dan Y. Terbukti dari apa? Dari nilai itu tersebut. Itu mungkin bisa pengaruh dari data yang kurang valid ataupun kurang dari respondennya dan macam-macam gitu teman-teman. Jadi saran saya mungkin teman-teman bisa kumpulin data yang lebih baik. Sekian, terima kasih.